Selamat pagi pemirsa, kabar Sumbaksel kembali menemani pagi Anda dengan menyajikan informasi dari berbagai penjuru di Sumatera bagian selatan. Bersama saya, Anggun Prisma. Berikut kabar Sumbaksel selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa, seorang DPO curas dan curanmor serta penggelapan mobil bersenjata api di Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin ditangkap polisi di Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Petugas kepolisian Polsek Sangadesa dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ibda Heri Pita berhasil menangkap DPO, pelaku curas dan penggelapan mobil truk serta pelaku curanmor yang sangat meresahkan warga. Pelaku adalah NH, warga desa Macang Sakti, Kecamatan Sangadesa. Pelaku menjadi buronan selama 1 tahun setelah membawa kabur 1 unit mobil milik korbannya. Tersangka melakukan aksinya berdua dengan keluarga yang merupakan adik iparnya bernama Awe yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh polisi. Keduanya melakukan aksi pada tanggal 18 Agustus 2024 lalu. Pelaku ditangkap dan dihadiahi timah panas di kakinya karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Merampok mobil ya? Sama siapa? Hari. Di mana? Di Gunung Mira. Assalamualaikum, kami dari Polsek Sangadesa. Alhamdulillah hari ini tanggal 17 Agustus kami berhasil mengamankan tersangka curas bersenpi, curanmor dan penggelapan kendaraan bermotor. Tersangka atas nama Nalevi Husrin bin Rudi Hartono alias Husrin berhasil kita amankan hari ini pukul 12.00 di Desa Macang Sakti. Tersangka adalah DPO kasus curas bersenpi kejadian pada tanggal 18 Agustus 2024 yang mana tersangka pada waktu itu bersama saudara iparnya bernama Ari Wibowo yang saat ini telah menjalani hukuman melakukan curas bersenpi terhadap barang berupa 1 unit truk kanter Mitsubishi. Pelaku bersama adiknya Ari Wibowo, modus curasnya adalah pura-pura membeli, kemudian mengeluarkan senjata api dan menodongkan kepada pelaku. Selanjutnya terhadap tersangka juga ada beberapa kasus curanmor. Tersangka melakukan pencurian di wilayah Sangadesa. Dari pengakuan tersangka setidaknya ada 15 kasus pencurian yang telah dilakukan tersangka di wilayah Polsek Sangadesa, wilayah Polsek Babatoman dan sekitarnya. Hari ini Polsek Sangadesa berhasil mengungkap kasus yang selama ini meresahkan masyarakat. Ya, kasus yang pertama ialah kasus curanmor yang bersenpi dan penggelapan. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Sangadesa mewakili warga Kecamatan Sangadesa, khususnya masyarakat Desa Macang dan Desa Macang Sakti, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polsek Sangadesa dan jajaran yang berhasil mengungkap kasus dan tetap semangat. Semoga Polri tetap hadir. Terima kasih. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada Jumat pagi. Bertempat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Palembang Jumat 15 Agustus 2025. Digelar agenda rapat paripurna dengan agenda utama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri bersama Wakil Ketua DPRD dihadiri langsung Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Kapolrestabes Palembang serta Forkopimda, Sekretaris Daerah, pejabat Pemkot, serta perwakilan organisasi seperti tim penggerak PKK dan Dharma Wanita. Melalui siaran langsung dari Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemerdekaan sejatinya bertujuan membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.
Presiden menyoroti keberhasilan program makan bergizi gratis yang telah berjalan memberikan manfaat bagi anak dan ibu, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi seluruh pelosok tanah air. Bicara tentang masalah efisiensi, masalah ketahanan pangan, terus harus mengurus rakyat, orang miskin, termasuk makan gizi gratis, semuanya saya kira terukur semua. Maka ini akan menjadi sebuah acuan buat kita dalam rangka kita melaksanakan program-program di pemerintah kota Palembang. Kami ya sebagai kader Gerindra juga dan Pak Prabowo ya Ketua Umum kita untuk menjaga di tingkat di kabupaten kota untuk menjaga namanya ada program MBG makan gratis ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Dalam rangka meningkatkan sinergi dengan mitra kerja untuk mendukung energi bangsa, PT PLN Nusantara Power menggelar kegiatan vendor gathering gabungan 2025. UP Bukit Asam, UP Bandar Lampung, UP Tarahan, dan UP Sebalang di Hotel Novotel Palembang, Kamis malam. Bertempat di Ballroom Hotel Novotel Palembang Kamis malam 14 Agustus 2025, gelar vendor gathering 2025 dengan mengusung tema memberdayakan kemitraan, menyalakan energi bangsa. Acara ini dihadiri oleh manajer UP Bukit Asam Ince Anjas, manajer UP Bandar Lampung Ali Anwar, manajer UP Tarahan Dwi Suprianto, dan manajer UP Sebalang Amrul Hakim. Dalam sambutannya sebagai tuan rumah vendor gathering gabungan 2025, PT PLN Nusantara Power Up Bukit Asam Ince Anjas menyampaikan dalam rangka membangun tantangan bisnis di PLN Nusantara yang lebih baik, harus dilakukan upaya dukungan dan kerjasama dari seluruh mitra untuk melakukan kolaborasi dalam membangun energi sesuai tema menyalakan energi bangsa. Dalam kemeriahan gathering vendor gabungan Sumsel dan Lampung ini juga disampaikan materi tentang CSMS Full Cycle oleh Satria Kusumananda, PLN NP Pusat. Refreshment ini bertujuan dapat memupuk kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan mitra kerja dalam menghadapi persaingan global serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran mitra kerja dalam pengelolaan aspek K3 dan lingkungan berdasarkan skill kompetensi yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Acara malam ini adalah untuk menjalin keakraban vendor. Vendor itu adalah seolah-olah tuh mereka eksternal, padahal bagi kita itu bagian dari PLN. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih pada hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan dengan hikmat dan lancar. Bupati berpesan agar masyarakat tetap solid menjaga persatuan dan kesatuan untuk membangun Muba. Penuh dengan semangat rasa persatuan dan kekompakan pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan hikmat dan sukses. Upacara pengibaran bendera merah putih dihadiri seluruh unsur OPD, Forkopimda, dan elemen masyarakat Muba di halaman pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate. Bupati Muba HM Toha sebagai inspektur upacara dan Suhartono dari Kodim 0401 Muba sebagai komandan upacara serta 75 personil pasukan pengibar bendera dengan penuh semangat melakukan tugasnya dengan baik. Bupati Muba HM Toha menjelaskan pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025 ini sebagai wujud rasa terima kasih kepada para pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia juga berharap kepada generasi muda Musi Banyuasin menjadi pemimpin demi Kabupaten Muba maju lebih cepat. Setelah pelaksanaan upacara, Bupati bersama Forkopimda mengikuti pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-80 di Istana Negara Merdeka secara virtual di ruang Guest House Gria Bumi Serasan Sekate. Kepada pendahulu kita, jasa-jasa pejuang kita, sehingga kita bisa merdeka. Tadi malam konsumsi ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada
masyarakat. Pesan-pesan kepada masyarakat tetap semangat, tetap optimis, kompak selalu. Dari Musi Banyuasin, Puja Kusuma, Iwan Arianto, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Askolani, SHMH, Bupati Banyuasin, mengucapkan selamat atas mengudaranya kabar TV One Sumatera Selatan. Semoga program ini dapat menyajikan informasi kepada masyarakat seluruh Sumatera Selatan, terutama Kabupaten Banyuasin, dan mendukung program Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan kemerdekaan upacara HUT Republik Indonesia ke-80 berlangsung dengan meriah di sejumlah daerah di Indonesia. Kali ini di wilayah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, upacara bendera berlangsung dengan semangat merah putih. Upacara bendera peringati HUT kemerdekaan RI ke-80 di Kabupaten Musirawas dipimpin langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Ratna Mahmud dan Suprayitno. Upacara HUT RI tersebut dihadiri Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Pranata. Selain itu, perwakilan dari Kodim 0406 dan Satuan Brimopolda Sumsel Batalion B dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Musirawas Ibu Vivi Eka Fatmah. Upacara bendera peringatan HUT RI ke-80 berlangsung dengan meriah yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Selain itu, Bupati Musirawas juga memberi berbagai penghargaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas. Bupati Musirawas Haja Ratna Mahmud menjelaskan, HUT RI yang ke-80 tahun ini tentunya usia negara Republik Indonesia sudah cukup dewasa, namun kita tetap terus memiliki semangat perjuangan yang sejahtera, Indonesia berdaulat dan maju. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kita pada hari ulang tahun Republik Indonesia ini kita harus bersatu sesuai dengan tagline-nya, bersatu rakyat sejahtera, Indonesia maju. Berarti kita tetap pada ulang tahun ke-80 kita tetap punya semangat kita perjuangan untuk menjadi Indonesia sejahtera, Indonesia berdaulat, Indonesia maju. 5 tahun ke depan bersama wakil saya. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Rudi Rediansyah, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjadi pembina upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Jakabaring Sport City Palembang. Ratu Dewa berharap masyarakat Kota Palembang bahu-membahu bersama pemerintah membangun Kota Palembang. Bertempat di Jakabaring Sport City Palembang, upacara peringatan HUT RI ke-80 semakin hikmat dan berjalan lancar. Peringatan ke-80. Upacara penaikan bendera merah putih secara langsung dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang juga selaku pembina upacara dan forum koordinasi pimpinan daerah, Sekda Kota Palembang, veteran dan kepala organisasi perangkat daerah. Melalui momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 ini, Ratu Dewa berharap warga Kota Palembang dapat bersyukur dan mengisi Hari Kemerdekaan dengan menjaga rasa nasionalisme. Selain itu, Wali Kota Palembang mengajak kepada semua pihak untuk dapat bersinergi bekerja sama serta dukungannya agar pemerintah dapat melaksanakan tugas dan mewujudkan visi misi dengan sebaik-baiknya. Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 kali ini juga diikuti mantan narapidana. Usai melaksanakan upacara kemerdekaan, juga dilakukan pembagian hadiah lomba PKK. Semangatnya, satu momentum di peringatan hari ulang tahun ini kita isi kemerdekaan, terus menjaga nasionalisme kita. Harapan kami, mari kita bersinergi, mari kita bekerja sama dan juga berkolaborasi bersama.
dukungannya sehingga kami tahun ini tidak melaksanakan baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oki menggelar rapat paripurna ke-16 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam HUT RI yang ke-80 di ruang rapat DPRD Oki Jumat siang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir gelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dalam rangka HUT RI yang dilakukan di ruang rapat DPRD Oki Jumat siang. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Oki yang dihadiri Forkopimda, Camat dan Kades serta Kapolres dan Dim Oki, Kejari Oki dan tamu undangan lainnya. Dalam pidatonya, Presiden RI selain memberikan makan bergizi, Presiden juga mengajak pemerintah daerah untuk melaksanakan program cek kesehatan gratis. Bupati Oki Muhendi Mahzareki mengatakan tugas pemerintah daerah melaksanakan program-program Presiden, di antaranya cek kesehatan gratis. Pemkab Oki melakukan jemput bola, layanan terpadu di Kecamatan Lempuing dan akan dilanjutkan Tulung Selapan. Kabupaten Oki menjadi kabupaten tercepat untuk mengajak masyarakat cek kesehatan gratis. Yang kedua, saat ini Kabupaten Oki termasuk mendapat perhatian khusus terutama dalam bidang pertanian. Oki banyak mendapat program cetak sawah dan bantuan alat-alat pertanian. Tugas kita pemerintah daerah di kabupaten tentu mensukseskan apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi, program-program yang sudah dilaksanakan, misalnya cek kesehatan gratis. Dalam rangka mendukung cek kesehatan gratis, setiap kegiatan kita yang ada di lapangan selalu kita dampingi dengan cek kesehatan gratis. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi TV One mengabarkan. Pemirsa, kejuaraan nasional Gastrek Regional 1B Sumatera putaran kedua Piala Gubernur Sumsel kembali digelar di sirkuit Jakabaring Sport City Palembang. Tim Dava Racing, tim 96 Toke Solar asal Musi Banyuasin siap sapu bersih kejuaraan. Kejuaraan nasional Gastrek Region 1B Sumatera putaran 2 Piala Gubernur Sumsel kembali digelar di sirkuit permanen Jakabaring Sport City Palembang Minggu 17 Agustus 2025. Kejuaraan Gastrek diikuti lebih dari 169 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Tim Dava Racing Team 96 Toke Solar Ireng asli dari Kabupaten Musi Banyuasin ikut dalam kejuaraan nasional Gastrek Regional 1B Sumatera. Manajer tim Arvo ART didampingi owner Supri mengatakan timnya ikut dalam kejuaraan Gastrek ini untuk membawa harum nama Kabupaten Musi Banyuasin di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk persiapan kejuaraan ini, manajer telah memaksimalkan semua kekuatan tim untuk bekerja sama demi kesuksesan tim dan para pembalap. Target dalam kejuaraan ini, Dava Racing Team siap menyapu bersih dan merebut juara pada kejuaraan nasional Gastrek Region 1B Sumatera putaran 2. Sementara itu, Dava, pembalap muda tim Dava Racing Team 96 Toke Solar yang sudah 8 kali mengikuti kejuaraan Gastrek menjelaskan dirinya sangat bangga mengikuti kembali kejuaraan nasional Gastrek Region 1B Sumatera putaran 2. Ini hasil dari Musi Banyuasin yang pada dasarnya ingin memajukan dan mengenalkan Musi Banyuasin ke provinsi lain yang pastinya juga ke nasional. Itu enggak takut, jadi joki itu enggak takut ya. Pengen kedepannya gimana? Kedepannya tuh semangat atau gimana? Pengen juara nasional atau gimana? Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Hasbullah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Funukal Abab Lematang Ilir, mengucapkan selamat atas mengudaranya kabar Sumbaksel di TV One. Semoga program ini mendukung keterbukaan informasi publik dan penyambung aspirasi masyarakat. TV One terdepan mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pagar Alam melaksanakan sidang istimewa dalam rangka HUT RI ke-80. DPRD Kota Pagar Alam menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Kegiatan ini berlangsung di gedung DPRD Kota Pagar Alam secara virtual. Sidang paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Jenny Sandia, didampingi Wakil Ketua DPRD Desi Siska dan Wakil Ketua II Haji Syahrul Effendi, bertempat di gedung DPRD Pagar Alam pada Jumat 15 Agustus 2025 kemarin. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah, seluruh anggota DPRD Pagar Alam, unsur Forkopimda Pagar Alam, Kepala OPD, instansi vertikal, BUMN, serta tamu undangan lainnya. Saat paripurna berlangsung, para peserta rapat mendengarkan pidato yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto yang ditayangkan secara virtual. Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun ini merupakan kilas balik bagi kita bangsa Indonesia, khususnya Kota Pagar Alam, untuk menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dan para pejuang dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang tentu bersifat berkesinambungan, terutama untuk pembangunan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Jelang HUT RI ke-80, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menggelar sidang paripurna istimewa, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Dalam pidato tersebut, pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi, mewujudkan Indonesia maju, menciptakan pembangunan yang merata, berkeadilan, serta berkelanjutan. Saudara Bahlil Lahadalia, menyongsong hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin menggelar sidang paripurna istimewa di ruang rapat gedung Sekretariat DPRD Muba dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muba Afidni Junaidi Gumai, didampingi para Wakil Ketua DPRD Muba, diikuti seluruh anggota Dewan Legislatif lainnya. Turut hadir Bupati Muba HM Toha, disertai asisten, staf ahli Forkopimda, dan seluruh kepala OPD di Pemkab Musi Banyuasin. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan hal krusial yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah di tahun 2025. Untuk mewujudkan hal tersebut butuh kerjasama seluruh elemen masyarakat, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tercipta pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, seperti dukungan program pembangunan yang sejalan dari pusat ke daerah hingga pelosok desa. Sebelum dimulainya pidato kenegaraan oleh Presiden, juga ditayangkan video capaian kemajuan pembangunan yang telah terwujud sejak kepemimpinan Presiden Prabowo, seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan ekonomi masyarakat demi kesejahteraan sosial. Justru sebagian besar kita ajak untuk membangun Indonesia dari Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated adalah konsep pembangunan ekonomi di mana semua stakeholder, semua pemain bergerak dalam satu kesatuan tim nasional. Yang kuat, yang besar punya peranan, yang menengah punya peranan, yang kecil. Presiden Prabowo dalam pidatonya juga menyampaikan agar rakyat Indonesia harus selalu menjunjung nilai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi tantangan global demi mewujudkan Indonesia yang kuat dan mandiri. Tantangan global semakin kompleks, dari perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga dinamika ekonomi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa. Presiden juga menyoroti pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Ia menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi utama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, dengan sektor pendidikan sebagai fokus utama untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang siap bersaing secara global. Usai menggelar paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, seluruh anggota DPRD Musi Banyuasin serta Forkopimda menggelar acara silaturahmi saling berjabat tangan serta berfoto bersama. Baik, terima kasih. Kami sangat kagum apa yang dipaparkan oleh Bapak Presiden, betul-betul telah terlaksana dan menyentuh masyarakat banyak. Harapan kita supaya Kabupaten Musi Banyuasin bisa bersegi dengan pemerintah pusat, supaya kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di pusat bisa sampai ke Kabupaten Musi Banyuasin. Itu harapan kita semua. Masyarakat menunggu gebrakan dari Bupati Musi Banyuasin, apalagi sesuai dengan tagline-nya Mubah Maju Lebih Cepat. Lindungilah bangsa dan negara kami dari segala bentuk ancaman, perpecahan, fitnah dan anggota DPRD Musi Banyuasin, kita akan berfoto bersama satu sesi. Kami persilakan untuk dapat menuju tempat yang telah disediakan. Apa yang kita komit akan tercapai. Mengenai ini untuk pendapatan daerah sendiri, mungkin yang menunjang ini apa ini untuk minyak dan gas kedepannya seperti apa, Pak? Kayaknya bagus sih, bagus. Minyak dan gas, pemasukan yang berkualitas. Acara rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia 80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma dan Iwan Arianto TV One mengabarkan. Informasi tadi mengakhiri kabar Sumbaksel edisi hari ini. Sampai jumpa pada kabar Sumbaksel edisi berikutnya. Saya Anggun Prisma dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.